Hai, ketemu lagi di Flow Tutorial. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Microsoft Word, sesuatu yang biasanya dibutuhkan banget, dan kita belajar yang simpel-simpel aja ya. Di sini aku menggunakan Microsoft 2010. Kita mau belajar bersama tentang bagaimana caranya membuat table ya. Oke, langsung aja. Biasanya kan kita setting dulu tuh huruf-hurufnya tuh pakai Arial, terus ukuran fontnya standar kan 12 ya. Nah, ini untuk membuat tabel itu masuknya ke menu. Ini ada menu bar ya. Masuknya itu ke insert. Oke, di sini ada menu yang namanya table. Table apa? Tabel ya. Tabel ya bacanya. Oke, kita klik. Nah, teman-teman, ketika kita mengarahkan kursor ke sini, maka otomatis di sebelah sini akan muncul sebuah tabel, gambar gitu, gambar tabel. Nah, di sini akan muncul angkanya. Angkanya itu menunjukkan berapa kolom dan berapa baris. Misalkan ini satu kolom satu baris. Ini dua kolom satu baris. Ini dua kolom dua baris. Nah, misalkan kita butuh 3 kolom dan misalkan butuh sampai pol aja nih, berapa nih, sampai 8 baris ya. Oke, ini nggak perlu ditahan ya, kita cuma mengarahkan kursornya aja. Ini cara yang paling simple sih. Motor tuh berisik banget ya. Oke, kita klik. Nah, ini kan akan muncul nih tabelnya, tinggal kita sesuaiin aja. Cara menyesuaikan gampang, kursornya kita arahkan ke sini, ke garis yang ini sampai muncul kayak, nah, panah kanan kiri ini kita klik tahan ini ya, klik tahan terus kita geser sesuai kebutuhan aja. Misalkan di sini kita untuk nomor, kemudian ini untuk nama, ini untuk alamat gitu. Ini juga sama nih, kita arahkan ke sini, kemudian kita klik tahan, klik kiri ya, tahan, terus geser sampai kira-kira di mana, di tengah-tengah. Oke, sudah. Nah, di sini kita misalkan isi dengan nomor, kemudian di sini nama, kemudian di sini apa ya, alamat. Oke. Misalkan pengen posisi hurufnya pengen kita tengahin, kita blok aja, klik tahan, terus kita blok kayak gini. Kemudian kita masuk ke home, kita posisikan di tengah. Oke, udah keren kan? Nah, di sini akan muncul kolom baris-baris yang misalkan kita kasih nomor nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, jadi pertanyaan, gimana caranya menambah baris lagi nih? Ini kan cuma sampai 7, misalkan kita butuh sampai 10 nih, berarti kita kurang. Wah, motor berisik banget ya. Butuh sampai mana tadi? Butuh 10 baris. Nah, cara menambahkannya ada dua cara, yang aku tahu sih ada dua cara ya. Untuk yang baris ini cara paling simple sih, biasanya aku lakuin kalau misalkan kita nggak butuh banyak, kita cuma klik di bagian sini, oke, lalu kita enter. Wah, dia otomatis mau nambah. Tapi kalau misalkan ngekliknya posisi kursor di sini, justru dia malah mau melebar gitu. Oke, kita delete. Nah, misalkan 8, kita tambah lagi 9, 10. Nah, kan gampang banget, simple. Kita tambah lagi nih 8, 9, 10. Nah, terus cara yang kedua gampang. Sama, ini juga diklik di bagian sini atau di bagian sini, sama aja lah. Kita klik sini kursornya, kemudian klik kanan. Dan di sini ada menu insert. Di menu insert ini kita misalkan mau tambah ke baris paling, nambahi baris yang bawah ya. Berarti row below ini kan ada tanda panahnya nih, kelihatan nggak? Nih, oke, kita klik, nah, otomatis dia nambah juga. Terus yang satunya misalkan kita tambah lagi sampai 12 gitu. Sama caranya gitu. 13. Nah, oke.
Itu tadi baris ya. Kemudian kalau kita mau menambahkan sebuah kolom, ini kan kolom nih, kolom nomor, kolom nama, terus ini kolom alamat. Kita pengen nambahin satu kolom lagi buat apa ya, paraf misalkan. Caranya gampang, kita klik di bagian ini, bagian ini atau bagian mana aja lah sini. Yang penting di dalamnya ya, di dalam tabel. Di dalam tabel, kemudian kita klik kanan, kemudian masuk insert, hampir sama kayak tadi baris, cuma ini kita nambahin kolom. Kalau kolom itu bisa di sebelah kanannya alamat atau di sebelah kirinya alamat. Misalkan kita tambahin di sebelah alamat. Oke. Kalau misalkan kita pengen nambahin di antara nama dan alamat, ya sama aja tadi, klik kanan. Bagian sini ya, kita klik sampai muncul menu ini, terus insert column to the left. Oke. Nah, ini kan di tengah-tengah. Nah, jadi 4 kolom gitu, nama, terus misalkan di sini tanggal, di sini kita isi paraf misalkan. Oke, semudah itu. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kalau misalkan kita membuat kolom ini kolom ini, itu ada 20 kolom. Terus barisnya ini kita butuh misalkan 100 baris. Nah, cara mudahnya sama, kita bikin tabel baru misalkan di sini. Aku mau butuh 20 kolom, terus barisnya ada 100. Caranya sama, masuk ke menu insert, kemudian table. Nah, tapi kalau pakai cara yang digeser-geser ini kan ini terbatas banget nih. Nah, menu yang digunakan itu adalah insert table. Pakai insert table ini, oke, kita klik. Di sini muncul ada number of column. Berarti kan kolom ini nih. Kita butuh berapa? Misalkan butuh 20. Kita klik, terus kita isi 20. Row itu barisnya misalkan kita butuh baris ini, kita butuh berapa ya, misalkan 100 gitu. Oke. Untuk settingan yang lain udah biarin aja, langsung kita oke aja. Iya, mantep kan, gampang banget. Ini biasanya kayak gini banyak orang yang butuh gitu ya, untuk cara-cara seperti ini gitu. Jadi kita belajar yang simpel-simpel aja sih, yang sering dibutuhin untuk mempermudah kerja. Nah, ini kan ada 100 ini nih, baris nih. Wah, banyak ya. Oke, kita undo aja, undo atau undo, ya itulah pokoknya. Oke, udah fix. Nah, untuk satu hal lagi, kalau misalkan kalian pengen geser secara keseluruhan tabel ini, gimana caranya? Nah, kalian kalau perhatikan di pojok kiri atas ini ada tanda panah kayak plus gitu, 4 gitu ya. Kita klik aja, klik tahan, terus kita geserkan ke bawah atau ke samping, misalkan ke sini. Oke, sip, mantap. Misalkan kurang minggir nih. Oke, mantap gitu. Nah, misalkan kita butuh agak kemana ya, agak kesini dikit, kita butuh. Oke, mantep. Udah gitu doang kan, gampang banget ya. Jadi cara membuat tabel ini gampang banget. Nah, misalkan kalau tutorial ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar aja ya. Oke, terima kasih dan dadah.